Perkenalkan, nama saya Rista Nabila dengan NIM 2207011018. Perkenalkan, nama saya Fania Azaria Nasya dengan NIM 2207011057. Dalam psikologi keluarga, anak memiliki fungsi psikologis, sosial, dan simbolik. Teori sistem keluarga ini memandang keluarga sebagai satu kesatuan yang saling bergantung, di mana kehadiran anak sering memperkuat peran struktur dan identitas keluarga. Dalam budaya kolektivistik seperti Indonesia, anak juga dipandang sebagai penerus nilai, norma, dan identitas keluarga, sekaligus sumber makna dalam kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, harapan keturunan sering dipahami sebagai kebutuhan dan keberlanjutan diri serta stabilitas makna keluarga. Harapan keturunan memiliki dasar psikologis yang kuat. Erik Erikson menjelaskan bahwa pada tahap dewasa, individu berada dalam fase generativitas versus stagnasi, yaitu kebutuhan untuk membimbing dan meningkatkan warisan bagi generasi selanjutnya. Dalam konteks ini, memiliki anak sering dipandang sebagai bentuk pemenuhan generativitas dalam kontribusi terhadap berkelanjutan kehidupan. Ketika harapan ini tidak sesuai, sebagai individu dapat mengalami perasaan kehilangan makna atau kejanggalan peran. Namun, generasi muda saat ini hidup dalam konteks sosial dan psikologis yang berbeda. Tekanan ekonomi, tuntutan kerja, serta meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental mempengaruhi kesiapan menjadi orang tua. Dalam psikologi keluarga modern, kesiapan tersebut tidak hanya diukur dari usia biologis, tetapi juga kesiapan emosional, mental, serta relasional. Hal ini itu mendorong individu untuk lebih reflektif terhadap pengalaman pengasuhan dan dampaknya terhadap anak di masa depan. Dalam perspektif psikologi keluarga, keputusan child free tidak selalu mencerminkan penolakan terhadap keluarga. Pilihan ini sering didasarkan pada refleksi terhadap kesiapan emosional, pengalaman masa kecil, serta kesejahteraan psikologis. Namun, pilihan ini kerap memicu konflik dalam keluarga dan masyarakat akibat perbedaan pandangan lintas generasi. Psikologi keluarga memandang konflik tersebut sebagai bagian dari dinamika adaptasi keluarga terhadap perubahan nilai. Sebagai contoh kasus, di sini saya akan menceritakan kasus nyata yang disamarkan namanya, yaitu si A dengan usia 29 tahun. Dia anak pertama dalam keluarga besar. Sejak kecil, dia sering mendengar, "Kamu nanti harus punya anak ya, supaya keluarga kita ada penerusnya." Namun, setelah bekerja dan menjalani konseling psikologis, si A menyadari bahwa ia memiliki trauma pengasuhan. Kemudian, takut mengulang pola emosi orang tuanya. Dan yang terakhir, dia memilih child free secara sadar, bukan karena ego. Dalam analisis psikologi, teori ini dinamakan teori sistem keluarga yang dikemukakan oleh Bowen. Jadi, di sini keluarga sering melihat anak itu sebagai penerus nama, penjaga nilai, kemudian simbol keberhasilan keluarga. Akibatnya, keputusan personal sering bukan benar-benar milik individu, tapi beban sistem keluarga. Di sini si A mendapatkan tekanan peran sosial. Jadi si A mengalami guilt feeling atau perasaan bersalah yang berlebihan, kemudian anxiety karena takut mengecewakan orang tuanya, kemudian konflik antara autonomi diri versus loyalitas. Pada akhirnya, baik harapan keturunan dalam keluarga maupun pilihan child free berangkat dari kebutuhan manusia akan makna dan kesejahteraan. Psikologi keluarga menunjukkan bahwa setiap individu dan keluarga memiliki perjalanan serta definisi kebahagiaan yang berbeda. Yang terpenting di sini adalah bagaimana keputusan hidup dijalani secara sadar, bertanggung jawab, dan dikomunikasikan secara sehat. Karena keluarga yang sehat bukan ditentukan oleh satu pilihan yang seragam, tetapi oleh kualitas relasi, komunikasi, dan penerimaan di dalamnya. Menurut kamu, apakah anak itu wajib dalam keluarga atau pilihan saudara individu?